Inter Miami sukses menumbangkan FC Porto dalam laga pertandingan kedua Piala Dunia Antar Klub 2025. Usai tertinggal lebih dulu dengan skor 1-0, The Hirons kemudian memastikan posisinya dengan gol semata wayang Telasco di babak kedua sebelum akhirnya berbalik unggul via tendangan bebas luar biasa Lionel Messi. Meski kerap diejek anak FIFA, termasuk karena kehadirannya di turnamen ini, namun di laga ini Messi kembali membuktikan bahwa dirinya lebih dari itu. Magis Messi kembali tampak yang membuat Miami sukses mengalahkan sang juara Liga Champions Eropa. Kini, kita akan membahas Lionel Messi yang kembali membuktikan kalau dirinya bukan sekedar anak emas FIFA. Mari kita bahas lengkapnya. Dua kata yang cukup untuk membuat seluruh pecinta sepak bola merinding, yaitu nama Lionel Messi. Nama ini bukan hanya sekedar identitas seorang pemain, tapi simbol dari keajaiban yang jarang ditemukan di lapangan. Dikenal dengan kemampuan dan teknik yang nyaris sempurna, driblenya yang sulit dihentikan, serta visinya yang seakan bisa membaca pergerakan kawan dan juga lawan. Messi telah menjadi teror nyata bagi para bek dan juga kiper di seluruh dunia. Setiap sentuhannya mengandung sihir, dan setiap pergerakannya mengundang decak kagum. Karir luar biasa ini dimulai dari Barcelona, tempat di mana Messi tumbuh dari bocah berbakat menjadi anak emas yang bersinar. Salah satu momen paling ikonik dalam pertandingan itu adalah gol tunggal melawan Getafe di tahun 2007. Sebuah mahakarya yang masih dibicarakan hingga saat ini. Messi menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 bek Getafe, sebelum menjebloskan bola ke gawang lawan. Komentator yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya, secara spontan berteriak, "Angkara Messi," yang kemudian menjadi ikonik hingga saat ini. Banyak yang menganggap momen ini sebagai gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Namun, Messi tak berhenti di sana. Seiring namanya berkembang, performanya pun justru semakin menggila. Dari mencetak hat-trick di El Clasico, hingga mencetak gol sundulan pada final Liga Champions melawan Manchester United. Dan hampir mencetak 100 gol dalam satu musim pada tahun 2012. Messi benar-benar tak terhentikan. Saat banyak pemain mulai menurun saat usia mendekati kepala tiga, Messi justru pindah ke PSG dan tetap tampil cemerlang. Bersama Kylian Mbappe dan Neymar Junior, Messi membentuk trio mematikan yang membawa PSG meraih gelar Ligue 1 dan menciptakan sensasi tersendiri di Eropa. Tak berhenti di Prancis, Messi kembali mengejutkan dunia dengan bergabung bersama Inter Miami, sebuah klub kecil di Liga Amerika. Banyak yang menganggap masa kejayaan Messi telah habis, namun ternyata magis itu belum pudar. Kedatangannya langsung mengubah wajah klub, membawa Inter Miami menjuarai League Club dan meraih perhatian global. Salah satu momen paling menggetarkan adalah saat Messi masuk dari bangku cadangan dan mengeksekusi tendangan bebas sempurna ke gawang keris Azul pada tahun 2023. Sebuah gol yang bahkan cukup untuk membuat David Beckham, pemilik klub Inter Miami sekaligus legenda Inggris, tak kuasa menahan air mata. Di usia yang hampir 40 tahun, Lionel Messi faktanya tetaplah manusia ajaib yang tak terhentikan di lapangan hijau. Meski kerap disebut manusia ajaib, Lionel Messi ternyata juga sering disebut sebagai anak emas FIFA. Terutama baru-baru ini ketika namanya kembali muncul sebagai wajah utama untuk promosi Piala Dunia Antar Klub. Inter Miami, klub yang ia bela, bahkan diundang langsung ke turnamen ini meskipun tak memenangkan MLS maupun League Cup 2024. Biasanya klub yang diundang adalah juara Liga Champions dari masing-masing konfederasi. Akan tetapi Inter Miami, alasan FIFA mereka menyebut Messi sebagai figur bersejarah dengan nilai komersial besar. Tak heran kehadirannya memang mampu menarik sponsor, mengangkat rating siaran, dan mendongkrak penjualan tiket secara signifikan. Terutama karena turnamen ini dihelat di Amerika Serikat.
di mana Messi kini menjadi ikon sepak bola di sana. Tudingan bahwa Messi dimanfaatkan FIFA untuk kepentingan promosi pun makin kuat, karena kampanye resmi FIFA jelas-jelas menjadikan Messi sebagai sorotan utama. Dari poster promosi, highlight trailer, hingga narasi Messi versus dunia jadi headline yang terus diangkat. Publik pun terbelah dua. Ada yang menganggap Messi hanya menerima konsekuensi dari ketenarannya, tapi banyak juga yang merasa ini bukti kalau FIFA terlalu memihak. Apalagi keputusan mengundang Inter Miami tanpa jalur prestasi, kian menegaskan bahwa bukan performa klub yang jadi tolak ukur, melainkan daya jual Messi. Cap anak emas FIFA sendiri sebenarnya bukan hal yang baru bagi sang legenda nomor 10. Sejak lama Messi sering dikritik karena beberapa kali mendapat penghargaan yang kontroversial, seperti Ballon d'Or di tahun 2021 dan The Best FIFA 2023. Padahal ada kandidat yang lebih kuat kala itu, seperti Lewandowski atau Haaland, yang secara statistik lebih unggul. Akan tetapi pemenangnya masih tetap Messi. Belum lagi Piala Dunia 2022 yang penuh tudingan netizen soal wasit yang terlalu menguntungkan Argentina. Messi dianggap dijaga agar menjuarai turnamen ini demi menutup karir internasionalnya dengan sempurna. Meski kerap diejek anak emas FIFA, namun nyatanya di laga pembuka Piala Dunia antar klub 2025 antara Inter Miami dan juga Porto, Lionel Messi lagi-lagi tampil sebagai penentu kemenangan bagi Inter Miami. Tertinggal lebih dulu lewat penalti dari pemain Porto, Inter Miami berhasil bangkit di babak kedua. Gol penyama dari rekan Messi menjadi titik balik sebelum Messi akhirnya memastikan kemenangannya lewat tendangan bebas indah di menit ke-54. Tendangan bebas Messi kala itu tentunya mengingatkan kita kembali akan golnya di laga melawan Cruz Azul, di mana David Beckham sampai terharu. Ini adalah gol ke-68 Messi dari skema bola mati, sekaligus gol ke-50-nya untuk Inter Miami dalam 61 penampilan. Statistik ini tentunya terbilang luar biasa, mengingat ia bermain di usia yang hampir 40 tahun. Bukan hanya itu, Messi juga menciptakan 3 peluang emas, melakukan 4 dribble sukses, dan mencatatkan akurasi operan hingga 87%. Angka-angka ini memperlihatkan bagaimana ia mendominasi permainan bukan hanya lewat gol, tapi lewat pengaruh taktis di sekelilingnya. Selain kontribusi teknis, Messi juga tampil sebagai pemimpin di lapangan. Saat Inter Miami terlihat gugup setelah tertinggal lebih dulu, Messi tetap mengatur tempo permainan dan menjadi poros utama distribusi serangan. Ia menjadi rujukan utama bagi rekan-rekannya untuk menstabilkan ritme permainan.